Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Arif Wibowo Prayoga Kusmo, SEM MPHD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategik. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul analisis portofolio bisnis PT Astra International Tbk menggunakan BCG Matrix. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bayu Nur Alam Sujulianto dengan NIM 43123010425. Nama saya Pasha Oktavia Ramadhani dengan NIM 4312 4010 157. Nama saya Arida Nanda Putri dengan NIM 4312 4010 291. Nama saya Rizky Aminati. Saya Kofifa Zahra Indarwati dengan NIM 4312 40100155. Ini saya akan mulai menjelaskan materi saya yang berjudul analisis portofolio bisnis PT Astra International Tbk menggunakan BCG Matrix. Nah, di bagian profil itu, di profil perusahaan PT Astra Tbk itu merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang didirikan pada 20 Februari 1957 yang resmi menjadi perusahaan terbuka pada tahun 1990 dengan kode saham ASHI. Berkantor pusat di Menara Astra, Jakarta, perusahaan ini memiliki lebih dari 300 anak perusahaan ventures bersama dan estimasi asosiasi yang didukung oleh lebih dari 1.900.000 karyawan. Astra menjalankan usaha verifikasi di berbagai sektor seperti otomotif dan mobilitas, jasa keuangan, alat berat dan pertambangan, konstruksi energi, arsibilitas, infrastruktur, teknologi informasi, serta properti. Melalui inovasi yang berkomitmen terhadap berkelanjutan, Astra terus berupaya memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mewujudkan visi perusahaan melalui program Astra 2030 Sustainable Association. Nah, di pemetaan BGN tuh berdasar pemetaan pangan pasar yang bertumbuhan yang tertera pada keempat unit bisnis tersebut dipetakan dalam beberapa keadaan matriks BGCG sebagai berikut. Di unit A tuh ada pemasaran tinggi, pertumbuhan tinggi, kuadrat BGC tinggi, terus prestasi real PT tuh PT Astra Motor. Di unit B itu ada pangsa pasar tinggi, pertumbuhan rendah, segmen mobil konvensional. Unit C itu ada rendah di pangan pasar, di pertumbuhan tinggi, kuadrat BCG itu Quartion Marks. Terus kalau di representasi real PT itu ada Astra Digital Ecosystem. Di unit D itu pangsa pasarnya rendah, pertumbuhannya rendah, kuadrat BCG-nya itu DOX. Kalau di representasi real PT-nya tuh ada PT Astra Gracia Tbk. Di karakter utama portofolio bisnis tuh di unit A tuh star atau bintang. Posisi di mana Astra menjadi pimpin pasar di industri yang tumbuh pesat. Unit ini menghasilkan omset dasar, tapi juga menyerap modal kerja yang tinggi untuk mempertahankan dominasi dari serangan kompetitor. Di unit B itu atau Kesko atau sapi perah, itu posisi di mana Astra menguasai pangsa pasar di industri yang sudah matang atau stagnan. Unit ini tidak memerlukan investasi pabrik baru berskala besar, sehingga menjadi mesin pencetak uang tunai utama bagi koperasi. Yang ketiga ada unit C atau question mark, bisnis baru di industri yang tumbuh cepat, tetapi pangsa pasarnya masih kecil, membutuhkan investasi besar dan masa depannya belum pasti. Yang keempat ada unit D atau DOC, bisnis dengan pangsa pasar kecil di industri yang pertumbuhannya rendah, keuntungannya minim dan berpotensi membebani perusahaan. Posisi yang pertama ada unit A, star atau bintang, kontekstualisasi Astra, PT Astra Honda Motor atau AHM dan PT Astra Auto Parts Tbk atau Auto menguasai sekitar 75-80% pangsa pasar sepeda motor di Indonesia. Industri ini masih tumbuh pesat karena tingginya permintaan, ekspor, dan perkembangan kendaraan listrik. Karakteristiknya, sebagai pemimpin pasar di industri yang berkembang, unit ini menghasilkan pendapatan dan laba yang besar. Namun, perusahaan juga membutuhkan investasi tinggi untuk ekspansi, inovasi, riset, dan mempertahankan keunggulan dari para pesaing. Yang kedua ada unit B, Kesko atau sapi perah. Kontekstualisasi Astra, segmen mobil konvensional, Toyota, Daihatsu, dan Isuzu menguasai sekitar 50% pangsa pasar nasional. Meskipun pasarnya sudah matang dan pertumbuhannya cenderung stabil, segmen ini tetap menjadi penyumbang pendapatan utama Astra. Ketiga ada unit C, question mark atau tanda tanya, kontekstualisasi Astra. Astra mengembangkan ekosistem digital dan energi baru terbarukan seperti Mowcast, Seva, Bank Saku, investasi di Halodoc, serta bisnis tenaga surya dan geothermal. Industri ini tumbuh sangat cepat, tetapi pangsa pasar Astra masih relatif kecil. Karakteristiknya berada di industri dengan pertumbuhan tinggi, namun belum menjadi pemimpin pasar. Unit ini membutuhkan investasi besar untuk berkembang, sementara peluang keberhasilannya masih belum pasti. Pada slide ini, kita akan membahas unit D yang berada pada kuadran DOC dalam matriks BCG. Contoh yang digunakan adalah PT Astragavia Tbk atau ASGR, khususnya bisnis solusi dokumentasi seperti mesin fotokopi dan printer kantor. Saat ini, industri tersebut mengalami penurunan karena banyak perusahaan beralih ke sistem digital, cloud computing, dan konsep paperless office. Akibatnya, kebutuhan terhadap dokumen fisik semakin berkurang, sehingga ukuran pasarnya terus menyusut.
Karena berada di kuadran DOC, bisnis ini memiliki pangsa pasar yang kecil dan berada di industri yang pertumbuhannya rendah. Dampaknya, keuntungan yang dihasilkan cenderung tipis, sulit berkembang, bahkan beresiko hanya menghabiskan modal perusahaan apabila terus dipertahankan tanpa strategi yang tepat. Selanjutnya adalah strategi untuk unit A yang berada di kuadran star. Karena berada pada posisi yang sangat potensial, strategi yang dipilih adalah build, yaitu membangun dan mengembangkan bisnis agar tetap menjadi pemimpin pasar. Implementasinya dilakukan dengan investasi yang agresif, seperti memperluas kapasitas produksi, memperkuat integrasi dengan Astra Auto Parts, serta mengembangkan produk baru, terutama kendaraan listrik. Dari sisi persaingan, Astra menerapkan strategi differentiation, yaitu menawarkan kualitas produk yang baik, didukung jaringan layangan purnajual Astra Honda Authorized Service Station yang luas. Dengan cara ini, Astra dapat mempertahankan keunggulan dan menghadapi persaingan dari merek-merek baru. Selanjutnya adalah unit B, yang berada pada kuadran cash cow. Untuk posisi ini, strategi yang digunakan adalah hold dan harvest, artinya mempertahankan bisnis yang sudah kuat, sekaligus memaksimalkan keuntungan yang dihasilkan. Caranya adalah dengan mengurangi investasi besar untuk pembangunan pabrik baru, lalu lebih fokus pada efisiensi biaya operasional, memperpanjang umur produk melalui pembaruan minor seperti facelift, serta mengoptimalkan kapasitas produksi yang sudah ada. Dalam persaingan, Astra menggunakan strategi cost leadership, yaitu menekankan biaya produksi agar harga tetap kompetitif. Dengan skala ekonomi yang besar, Astra dapat menjaga keuntungan sekaligus mempertahankan posisinya di pasar yang sudah matang. Astra perlu memfokuskan investasi pada 1 atau 2 proyek digital atau kendaraan listrik yang memiliki peluang sukses paling besar. Proyek yang menunjukkan kinerja baik harus didukung dengan modal yang lebih besar agar dapat berkembang menjadi bisnis unggulan. Sementara itu, proyek yang terus merugi dan tidak menunjukkan perkembangan sebaiknya dihentikan atau dijual. Pada strategi ini, Astra harus mengurangi pengeluaran pada bisnis yang pertumbuhannya rendah dan tidak lagi memberikan keuntungan yang signifikan. Perusahaan dapat mempertahankan bisnis tersebut dengan biaya seminimal mungkin, sambil mengalihkan modal dan sumber daya ke sektor yang lebih menjanjikan, seperti IT dan cloud computing. Jika tetap tidak menghasilkan, maka divestasi menjadi pilihan terbaik. Astra perlu terus berinvestasi pada bisnis yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, seperti kendaraan listrik. Investasi yang dilakukan sekarang bertujuan untuk mempertahankan posisi perusahaan di pasar dan menjadikan bisnis tersebut sebagai sumber keuntungan utama di masa depan. Bisnis yang sudah matang dan menghasilkan keuntungan besar tidak perlu mendapatkan investasi berlebihan. Strategi yang paling tepat adalah memanfaatkan keuntungan dari bisnis tersebut dan menggunakan dana yang diperoleh untuk mendukung pengembangan unit bisnis lain yang lebih membutuhkan modal dan memiliki potensi pertumbuhan lebih besar. Justifikasi terusi lokasi bisnis. Justifikasi strategi unit unit bisnis ini memiliki risiko tinggi high risk. Longest bisnis masyarakat kontestasi seperti Astra untuk membersihkan seluruh unit. Question mark secara membuat karena bisa menunjukkan kisah khusus korupsi. Memiliki sejarah sertifikasi terbitkan acara Astana tetap memiliki kasih industri masa depan seperti ecosystem energi baru dan digitalisasi. Tambah harus menegakkan stability ketentuan grup. Justifikasi strategi unit DOG bertengkar diserupi kaungkan diaponti dengan pengambilan inovasi membaruskan model yang tertera pada unit yang memiliki besar dana di investasi yang masyarakat. Semusit hanya akan menurunkan nilai risiko mengambilkan asas restoran asas 3OA dengan memberikan modal restoran qualification group Astana secara komisi memberikan bantuan atau investasi engine adalah keputusan rasional menyebabkan transisi korupsi secara krusial. Selanjutnya, keberlanjutan jangka panjang korupsi lokasi. BT Astara International TBK secara foundation membentukkan badan kenandaman strategi sebulan silang. Portofolio yang diskusilan di mana perusahaan secara konsisten memberikan arus kasar besar dari sektor pembelaan konvensional unit B cash cow yang sudah menentukan untuk diselesaikan kembangkan sebagai modal bertahanan besar sebagai motor unit A start serta bahkan investasi pada konsumsi internal listrik dan layanan digital UNC question mark.
diperlakukan dengan tindakan tegas baru, pencicilan atau transformasi rezeki pada lini bisnis serta finish. Unit D DOD dimaga mencari transaksi dengan pengambilan modal produksi secara konvensional.